Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 dengan pidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 selama 1 jam, yaitu sekitar pukul 9 sampai dengan 10. Soekarno menjawab pertanyaan Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat mengenai dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka dengan mengatakan di awal pidatonya sebagai berikut. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokuritsu Junbiko Sakai mengeluarkan pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua berpidato. Dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda Filosofisch Grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi Grondslag diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Berdasarkan pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menggemukakan bahwa filosofi Grondslag atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pidato tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. A. Kebangsaan. Sebagai satu dasar kebangsaan yang dimaksud Soekarno bukan sekadar keinginan dari setiap orang yang memiliki kesamaan nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, melainkan juga kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya. B. Internasionalisme peri kemanusiaan. Dasar kedua ini disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 sebagai berikut. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus sendirian negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang boleh saya namakan internasionalisme. C. Mufakat dan permusyawaratan atau perwakilan demokrasi sebagai dasar ketiga Soekarno. Mengusulkan mufakat dan permusyawaratan atau perwakilan demokrasi, Soekarno menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikannya nanti merupakan milik bersama dan bekerja untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia untuk dapat dimusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk berkepentingan seluruh rakyat Indonesia. D. Kesejahteraan sosial. Dasar keempat yang diusulkan Soekarno melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 adalah kesejahteraan sosial. Dengan dasar ini, Soekarno mengusulkan agar negara Indonesia yang terdiri kelak harus mewujudkan kesejahteraan yang tidak mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan. 1. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Pada Perang Dunia Kedua, posisi Jepang terdesak oleh sekutu. Untuk itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kurniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang dikenal dengan Janji Kaiso. Hal ini dilakukan Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu mengembalikan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangnya pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI sebagai langkah awal merealisasikan janji tersebut. Rencana pembentukan badan yang kemudian dikenal sebagai BPUPKI tersebut diumumkan pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 1945. Namun secara resmi, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April. Diumumkan nama-nama anggotanya dari K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat dipilih sebagai ketua dengan Ichibagase Yoshio
dan RP Suroso ditunjuk sebagai wakil atau ketua muda BPUPKI, sementara AG Priyodigdo sebagai sekretaris. Internasionalisme yang dimaksud Soekarno sebagai dasar kedua adalah penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia tidak harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia. Ketuhanan. Bertuhan oleh Soekarno bukan hanya negara Indonesia, tapi juga setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan dasar ketuhanan ini, seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara yang keadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan agama-agama lain. Beliau juga mengusulkan nama Pancasila. Kata Pancasila berasal dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta, menyatakan bahwa jangan mengiris dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan. Pada pembukaan sidang pertama BPUPKI DKRT, Regimen Widyodiningrat mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia yang akan kita selama 4 hari berturut-turut 29 Mei 1 Juni 1945. Para anggota Dokuritsu Junbei Choksakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Sidang pertama BPUPKI bertanggung selama 4 hari dengan agenda membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang dimulai 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa menghendaki dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa menolak dasar negara, individualisme, liberalisme, ataupun komunisme. Sekurang-kurangnya terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPKI berkenaan dengan dasar negara, yaitu sebagai berikut. A. Apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal Bundestag atau negara perserikatan Staatenbund? B. Masalah hubungan agama dan negara. C. Apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPKI selama 4 hari, terdapat 32 anggota BPUPKI yang menyampaikan pidato, yaitu 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 Mei, 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945. Koleksi Pringgodikda menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Mohyamin, Margono, Sosrodiningrat, Sumitro, Wiranatakusuma, Wuryaningrat, Suryo, Susanto, Dasaad, Ruseno, dan Aris. Sementara itu, pada tanggal 30 Mei 1945 ada 10 tokoh yang berpidato pada sidang BPUPKI, yaitu Mohatta, Haji Agus Salim, Samsudin, Wongsonegoro, Surahman, Abdul Qadir, Suwardi, Abdurrahim, Sukiman, dan Sutarjo. Pada sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945 ada 6 tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu Supomo, Mohyamin, Soekarjo, Sanusi, Soekarno, dan Ki Bagus Hadkusuma. Adapun pada tanggal 1 Juni 1945, anggota BPUPKI yang menyampaikan pidato diantaranya Baswedan, Muzakir, Soekarno, Mr. Zalatuharhari, dan Soekarjo. Selain mendiskusikan secara lisan pidato, para anggota BPUPKI juga diminta memberikan usulan secara tertulis
untuk diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa. Dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPKI adalah sebagai berikut. A. Mohatta. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945, Mohatta mengatakan pada dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. B. Supomo. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Ki Bagus Hadikusumo. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus Hadikusumo meminta agar Islam dijadikan dasar dan sandi negara. Susanto Tirto Projo. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Susanto Tirto Projo mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain sebagai berikut: semangat bangsa, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan.